Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara. Di mana fakta terbaru kasus Subang. Dua tersangka simpan perhiasan Ibu Tuti dan Amelia. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat kembali menguak fakta baru yang mengejutkan. Diam-diam, saudara-saudara, tersangka kasus Subang menyimpan barang dan perhiasan milik dua korban, Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu. Dua tersangka tersebut adalah Yosep dan istri mudanya, Mimin Mintarsi. Hal ini diungkapkan oleh pengacara yuris Leni Anggreni dalam podcast tayangan Diskursus.net itu pada Selasa tanggal 31 bulan 10 2023. Sontak hal tersebut kembali memantik kecurigaan terhadap Yosep dan Mimin. Hal yang mengejutkan lagi, saudara-saudara, pengakuan dua tersangka Yosep dan Mimin menyimpan perhiasan korban tersebut menyeret sosok saksi lain, di mana pengacara yuris yaitu Bu Leni Anggreni mengaku fakta baru tersebut diketahui dari kliennya, yaitu Yoris. Saya pernah tanya ke Yoris masalah handphone Amel sama perhiasan Ibu Tuti. Ada nggak perhiasan yang dipakai di tubuh Amel dan Bu Tuti? Kata Leni Anggreni. Mendapat pertanyaan tersebut, saudara-saudara, Yoris pun belak-belakan. Di mana kepada Leni, Yoris mengaku setelah 3 bulan pembunuhan ibu dan adiknya, Yosep dan Mimin sempat mendatanginya. Ternyata kedatangan ayah dan ibu tiri Yoris tersebut ternyata untuk menyerahkan perhiasan Amelia. Leli mengatakan dirinya kaget karena perhiasan Amel tersebut bisa saja termasuk barang bukti. Loh, kan saya kaget, kok bisa? Itu kan bisa jadi barang bukti, kata Leni Anggreni. Lalu saudara-saudara, Bu Leni mengatakan perhiasan Amel tersebut semestinya bisa jadi barang bukti. Ia pun membeberkan kemungkinan barang bukti perhiasan tersebut bisa ditemukan sidik jari. Diungkap Yoris perhiasan Amel tersebut berupa emas, gelang, kalung, dan cincin. Leni pun heran, perhiasan korban yang bisa jadi barang bukti tersebut tidak di tangan kepolisian. Ia tak habis pikir, perhiasan Amel ada di tangan Yosep dan Mimin Mintarsi yang kini jadi tersangka kasus Subang tersebut. Pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa emas itu ada di M dan di Y? Iya. Lanjut Bu Leni lagi, mengatakan berdasarkan pengakuan Y dan M kepada Yoris, perhiasan korban tersebut didapat dari adik Yosep, yaitu Mulyana. Leni pun mempertanyakan, dari mana adik Yosep tersebut bisa mendapatkan perhiasan korban Amel tersebut ya? Iya, ini patut menjadi pertanyaan, saudara-saudara. Yoris pun mengaku sempat bertanya kepada Mulyana di mana dia mendapatkan perhiasan Amel tersebut. Namun, Yoris mengungkapkan Mulyana, adik Yosep tersebut, tak menjawabnya, saudara-saudara. Lalu, karena itu, Leni Anggreni mempertanyakan pihak kepolisian soal hal tersebut ya, saudara-saudara. Di mana dia mengatakan, jadi sekarang bertanya kepada kepolisian, kenapa barang-barang yang ada di tubuh korban bisa berpindah tangan? Harusnya kan itu dalam sitaan polisi, kata Leni. Leni pun berharap fakta tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk mendapatkan bukti-bukti lain. Kemudian Leni menyinggung dia meyakini bahwa kejahatan tersebut tidak ada yang sempurna. Suatu saat ada celah untuk bisa dibongkar walaupun butuh proses dan waktu. Leni mengatakan lagi ketika Yoris menerima perhiasan Amel tersebut awalnya tak menyimpan curiga. Ini Yoris belum curiga apa-apa nih karena nggak ngerti hukum
Karena nggak ngerti hukum teh. Karena nggak ngerti hukum dia, kata Leni Anggreni. Oleh karena itu, setelah bertemu dengannya, Leni menjelaskan kepada Yoris soal kejanggalan tersebut ya. Nah, lalu menurutnya keberadaan perhiasan korban dari tersangka adalah kejanggalan dan tidak relevan. Kejanggalan lainnya, saudara-saudara, juga diungkap oleh pengacara Yoris soal munculnya penagih utang meneror kliennya ya. Setelah Yosef jadi tersangka kasus Subang, ternyata muncul masalah baru. Usai Yosef jadi tersangka, Yoris anak sulung korban ikut terseret karena yayasan yang dimiliki oleh Pak Yosef. Bukan hanya itu, kini Yoris juga mendapatkan teror dari sosok penagih utang kepadanya. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggreni, kemunculan sosok penagih utang dinilai janggal. Beberapa hari terakhir ini ada yang datang meneror Yoris, kata pengacara Yoris yaitu Bu Leni Anggreni, di mana Leni juga menceritakan seseorang tersebut datang ke rumah Yoris. Datang ke rumah Yoris untuk menagih hutang ya, saudara-saudara. Saat itu kebetulan Yoris sedang bersama Leni guna melakukan konsultasi hukum. Ia mendapatkan kabar tersebut dari istri Yoris yaitu Yanti Jubeda. Setelah ditanya, sosok yang datang ke rumah tersebut mengaku ingin menagih hutang milik Yosef sebesar 55 juta. Iya. Ternyata yang ditagih adalah utang Pak Yosef ya. Karena curiga, Leni meminta agar memotret penagih hutang tersebut. Tak hanya itu, penagih hutang tersebut memperlihatkan surat utang piutang Yosef yang tercatat 6 Maret 2023. Dalam surat tersebut juga tertera perjanjian pengambilan pada tahun Oktober 2024 dengan termin. Namun, hal yang membuat janggal menurut Leni, penagih hutang tersebut menagih kepada Yoris, saudara-saudara, menagih kepada Yoris dan tak langsung kepada Yosef. Iya. Itulah yang menjadi pertanyaan ya, saudara-saudara, dan juga fakta baru kasus Subang di mana dua tersangka simpan perhiasan Ibu Tuti dan Amelia. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang sudah singgah ke channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.